Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi sehat dan menikmati indahnya pagi hari ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah cara menghargai cinta. Bacaan diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Demikian sabda Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tommy adalah jenis anjing gembala Jerman berusia 7 tahun. Dia adalah anjing dari Maria Margarita Loci. Maria sebelumnya selalu membawa anjingnya tersebut menghadiri misa di gereja Maria Assunta San Donasi, Italia. Ketika Maria meninggal, Tommy ikut dalam misa pemakaman, bahkan mengikuti peti Maria ketika dibawa ke gereja. Setelah pemakaman tersebut, Tommy sepertinya merindukan tuannya. Setiap lonceng gereja berbunyi yang menandakan misa akan dimulai, Tommy langsung berlari dan duduk di bagian depan altar. Saya tidak mendengar satu gonggongan pun selama dia datang. Dia menunggu dengan sabar di samping altar hingga misa selesai. Saya tidak sampai hati mengusirnya. Saya sendiri juga pernah kehilangan anjing. Jadi saya biarkan dia di sana sampai misa selesai, baru saya keluarkan dia. Demikian kata Pastor Donato Pana. Saudara yang terkasih, Tommy mungkin tidak mengerti apa yang dilakukannya di gereja. Ia hanya mengingat bahwa tuannya selalu pergi ke sana setiap kali lonceng gereja berbunyi. Ia begitu mencintai tuannya dan menjadikan gereja tersebut sebagai pengingat akan kasih sayang tuannya. Jika seekor anjing bisa menghargai cinta yang ia rasakan, bagaimanakah kita sebagai manusia harus lebih dari itu? Tuhan Yesus telah menunjukkan cintanya kepada kita dengan mati di kayu salib, agar kita tidak binasa. Bahkan dengan anugerahnya yang begitu besar, kita bisa menikmati segala yang baik dalam hidup ini. Apakah kita sudah merespon kasih sayang Tuhan yang begitu baik kepada kita? Saudara yang terkasih, marilah kita mewujudkan cinta kita kepada Tuhan dengan rajin bersekutu dalam doa dan ibadah. Milikilah karakter untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Jadikan ibadah dan doa sebagai salah satu prioritas dalam hidup kita untuk bergaul akrab dengan Tuhan sehingga hidup kita bisa menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, jamahlah hati kami agar kami dapat selalu merindukan-Mu setiap saat, sehingga dari hari ke hari kami dapat semakin bergaul akrab dengan Tuhan. Tuhan, kami ingin menyerahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami memohon Tuhan yang memberkatinya. Kami berdoa juga untuk mereka yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan yang menjamah dan menyembuhkannya. Untuk mereka yang frustasi dan hilang semangat, kiranya Tuhan yang menolong agar mereka bangkit dan bersemangat kembali di dalam menjalani kehidupan ini.
untuk pemerintahan bangsa kami, terutama untuk pimpinan pemerintahan bangsa kami. Berikanlah hikmat dan kesehatan kepada Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan timnya, agar dapat memimpin serta mengatur negara kami dengan baik. Kami berdoa kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu kepada bangsa kami, agar bangsa kami bisa hidup damai satu dengan yang lain, dapat berdampingan hidup rukun, sehingga dapat menikmati damai sejahtera yang dari Tuhan. Demikian juga untuk negara-negara yang konflik saat ini, seperti Rusia dengan Ukraina, dan juga negara-negara lain. Kiranya Tuhan sadarkan mereka agar segera menghentikan konflik dan permusuhan yang terjadi. Biarlah Tuhan menolong agar perdamaian dapat segera terwujud. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.